Halo, saya Ono dan ini adalah tahun ke-7 saya ikut tes CPNS. Dan inilah dia review tes CPNS 2024. Intro. Jadi seperti yang udah saya omongin tadi di depan, jadi tahun ini adalah tahun ke-7 saya ikut tes CPNS dan makin kesini tuh kayaknya makin capek aja untuk ngejawabin pertanyaan teman, kerabat, atau bahkan kerabat jauh yang baru ketemu. Ya sebenarnya sih pertanyaan mereka ya standar-standar aja sih. Cuma kayak misalnya nanyain bagaimana prosesnya, terus bagaimana hasilnya. Dan ya saya kadang-kadang ngerasa capek dan cukup repot juga untuk ngejawabin satu persatu pertanyaan itu. Jadi daripada repot, kayaknya lebih baik bikin satu video ini deh biar bisa ngejawab semua pertanyaan itu. Ya kalau banyak yang nonton juga kan bisa ada AdSense-nya. Sama seperti tahun sebelumnya, SKD tahun ini juga jumlah soalnya masih 100 soal dan waktu pengerjaannya itu 90 menit. Dibagi menjadi 3 bagian soal, TWK, TIU, dan TKP. Pakai sistem CAT. Kalau misalnya kalian nggak tahu sistem CAT itu apa, CAT adalah Computer Assist Test, di mana itu adalah sistem yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara yang dibuat untuk melakukan seleksi CPNS secara nasional. Dia bentuknya aplikasi di dalam sebuah komputer dan cuma bisa diakses di jaringan lokal di tempat tes itu dilaksanakan. Jadi nggak bisa di otak-atik deh kemungkinan besarnya sama pihak luar. Dan nilainya real time, terus bisa dilihat oleh banyak orang, jadi bisa ditonton live score-nya oleh semua orang yang akses link streamingnya. Jadi kemungkinan besar untuk curang di tes SKD itu kecil. Ya bisa sih mungkin pakai joki, tapi harusnya ketahuan lah ya sama panitia. Oke, dan untuk tingkat kesulitan soal, menurut saya tingkat kesulitan soalnya itu lebih mudah dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi ada beberapa bagian soal yang menurut saya layout soalnya itu agak kurang baik. Jadi kita tuh harus scrolling atas bawah untuk bisa ngebaca paragraf penjelasan sama pilihan jawabannya. Mungkin itu hal yang sedikit minor, tapi sedikit banyak itu juga menyita waktu peserta. Dan di beberapa tweet yang pernah saya baca juga itu jadi kesulitan beberapa peserta. Jadi kemungkinan besar ya tahun depan harus diperbaiki deh layout yang satu itu. Terus untuk formasi saya, pesertanya ada 159 orang dan untuk bisa lolos ke SKB, yaitu tes lanjutannya, minimal harus peringkat 21 dan kemarin saya dapat peringkat 14. Ya, not bad lah. Buat formasi saya sendiri ada SKB tambahannya, jadi ada SKB non CAT. Ini tuh beda-beda tergantung instansi mana kalian ngelamar. Untuk instansi saya sendiri ada 3 bagian SKB non CAT tambahannya, yaitu psikotes, terus praktek kerja, terus wawancara. Buat detail bagaimana tesnya saya nggak bisa sharing karena kayaknya nggak adil aja kalau misalnya saya mesti sharing di sini, dan kayaknya akan repot juga panitianya kalau misalnya tahun depan tetap pakai mekanisme yang sama tapi udah bocor duluan. Kasihan panitianya kan, jadi kayaknya saya nggak bisa nge-share detail itu. Tapi mungkin yang bisa saya share adalah semua proses di instansi saya. SKB tamanya itu dilakukan secara online, mulai dari wawancara, praktek kerja, sampai dengan psikotesnya juga. Itu semua dilakukan secara online lewat Zoom. Dan menurut saya mekanisme tesnya juga dilaksanakan dengan sangat baik. Saya apresiasi banget sama instansi tersebut. Mulai dari proses
penjadwalan, terus proses tesnya sampai proses pengawasannya juga dilakukan dengan baik, dan ya saya apresiasi banget untuk hal tersebut. Setelah ngelewatin 3 bagian tes non-CAT tadi, saya juga ngelaluin namanya proses SKB, dan SKB ini pakai sistem CAT sama dengan tes SKD yang tadi. Jumlahnya 100 soal masih, dan waktu pengerjaannya 90 menit. Tapi soal-soal yang keluar adalah soal-soal yang spesifik berhubungan sama formasi yang kita lamar. Jadi contohnya, misalnya kalian ngelamar sebagai seorang videographer, maka soal-soalnya kemungkinan besar akan berhubungan dengan misalnya kamera, segitiga exposure, atau mungkin cahaya, angle, dan lain sebagainya. Hal-hal yang memang diperlukan untuk menjadi seorang videographer gitu. Untuk tingkat kesulitan soalnya menurut saya sulit, karena ya sebenarnya kesimpulan ini saya ambil dari ngeliat bagaimana nilai tertinggi di formasi saya. Nilai tertinggi di formasi saya itu sekitar 300 per 500. Dan beberapa teman saya yang ngambil formasi yang sama dan telah berkecimpung di dunia yang sama juga, kurang lebih 5 tahun, rata-rata nilai mereka itu kira-kira ya 275 per 500. Jadi memang saya rasa tingkat kesulitan soalnya sulit. Saya rasa sulit karena banyak istilah-istilah yang dipakai di soal itu nggak saya temukan di bangku perkuliahan atau di pekerjaan yang pernah saya kerjakan gitu, maupun di beberapa klien di perusahaan swasta. Saya nggak pernah nemuin istilah-istilah tersebut. Ya mungkin ini kekurangan update saya aja, tapi ya nggak tahu. Tapi setelah dikonfirmasi ke teman-teman saya yang udah berkecimpung di dunia yang sama kurang lebih 5 tahun, ya mereka juga ngejawab hal yang sama. Jadi kemungkinan besar memang ya tingkat kesulitan soalnya emang sulit, karena memang istilah-istilah yang dipakai di pemerintahan agak beda dengan di luar pemerintahan. Ya gitu. Ya, untuk tahun ini saya harus berlapang dada. Akhirnya saya finish di ranking 9, padahal yang bisa lulus itu peringkat 1 sampai 7. Daripada sedih, sebenarnya saya agak ngerasa kesel aja sih sama diri saya sendiri, karena nggak bisa ngejar selisih yang agak tipis 0,65 dari peringkat ke-7-nya. Tapi walau bagaimanapun ya, kalau di sepak bola kalah 1-0 sama kalah 10-0 ya sama aja, sama-sama kalah. Kalau di balapan juga kalah 0,5 milisecond atau 1 menit juga sama aja, sama-sama kalah. Jadi ya harus terima aja sih ya, walau gimana pun. Ya semoga saya tahun depan masih bisa ikut, masih bisa punya kemampuan untuk berkompetisi dengan yang lain. Dan untuk yang mungkin lulus tahun ini, selamat, dan tolong dijaga amanahnya, karena walau bagaimanapun seorang PNS ya memang dibayar dari pajak masyarakat. Jadi tolong jangan kebanyakan main Mobile Legends kalau lagi kerja, atau ngelakuin hal-hal di luar pekerjaan di jam kerja. Oke, mungkin gitu aja dari saya. Kalah di kompetisi itu emang rasanya berat banget, apalagi udah nyoba selama 7 kali. Tapi ya saya akan mungkin kesel untuk beberapa hari, tapi ya seterusnya mungkin akan balik semangat lagi. Oke, makasih semua yang udah nonton. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juru.